surat-surat bersama dan dilanjutkan dengan kajian yaitu kajian ilmu kasar. Salam dan sholawat dari para sahabat para junjungan Nabi Muhammad SAW. Bahwa dan para yang kami muliakan adalah di hadapan kita beliau Dr. Presiden Rusdi Berbicara tanpa yang akan menjawabkan masalah Hizbut Tasawuf. Terima kasih atas kedengaran. Seperti bisa cara setelah pembukaan kemudian pemaparan materi dilanjutkan dengan dialog pertemuan dan itu tidak ulang. Baiklah, karena kita sudah mendapat ridho dari Allah SWT, kita pula dari bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus beberapa waktu dan kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan amal ibadah yaitu salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Kalau pada beberapa kali pertemuan yang lalu saya masih stressing pada syuhud, artinya bagaimana kita memahami dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Bagaimana kita memandang syukur, memandang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu? Sebab kalau hanya sekedar kalimatnya semua orang bisa. Kalau sekedar mengucapkan kalimatnya anak kecil juga bisa. Tetapi bagi kita yang sudah lanjut usia ini dan kita yang betul-betul kepingin mengkaji ilmu tasawuf, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat, itu mah dua kalimat syahadat. Artinya karena kita menyaksikan lalu terucaplah dengan kalimat. Nah, kalau dikalimatkan ya seperti itu kalimatnya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu kalimat dari penyaksian yang kita saksikan. Nah, sekarang sudah menyaksikankah kita apa belum? Nah, itu yang kita bahas beberapa kali pertemuan. Jadi apakah kita sudah bisa untuk bersyukur atau bersaksi, menyaksikan betul-betul gak ada Tuhan yang lain dari Allah itu, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimatnya. Saya ingin Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sering saya kemukakan dari awal kajian dulu, bahwa dua kalimat syahadat itu 5 tahapan itu yang perlu kita pahami. Yang pertama, mengucapkan. Bagaimana cara mengucapkan dua kalimat syahadat? Ini sudah kita kaji, bahkan mungkin sudah berulang kali.
Salah satu caranya adalah saya ingin ingatkan pendengaran lagi, ketika kita mengucap dua kalimat syahadat di dalam sholat, diusahakan dalam satu nafas, jadi tidak diputus. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jangan diputus. Asyhadu an la ilaha illallah berarti di situ. Lalu disambung asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan batal sholatnya, bukan, tetap sah. Cuma hakikatnya dalam kalimat syahadat ini nggak nyambung. Jadi kalau kita memisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul, kira-kira gambarannya sama saja kita memisahkan tubuh dengan nyawa kita sendiri. Jadi oleh karena itu, dari amaliyah pertama saya sudah sampaikan, khusus di dalam mengucap dua kalimat syahadat dalam sholat itu diusahakan satu nafas. Itu yang pertama. Itu tinggal kita pakai saja, sebab kita ngaji ini kan supaya kita tahu, dan setelah kita tahu kan kita pakai. Tidak ada artinya kita ngaji kalau hanya sekedar tahu tapi tidak dipakai. Habis-habisin waktu saja kita jadinya. Saya tidak mau seperti itu. Saya inginkan waktu kita habiskan, tetapi kita pengetahuan kita tahu dan kita pakai. Sebab pengetahuan tasawuf ini bukan untuk diketahui saja, tapi dipakai. Kalau nggak dipakai nggak ada gunanya. Al-ilmu bila amal kasyajar bila zaman. Nah, dan ngaji tasawuf itu harus yang diutamakan itu keyakinan, ya, bukan kepintaran, keyakinan. Jadi apa yang sudah kita ketahui, yakin dan laksanakan. Kenapa saya selalu mengawali dengan ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Dalam konsep amaliyah ini amalan, mengawali amalan dalam konsep amaliyahnya. Tetapi dalam hakikatnya bahwa kita itu dalam perjalanan itu tidak ada yang dituju yang lain kecuali Allah itulah. Baik dalam ibadah, dalam bekerja, dalam berilmu dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak tersimpang-simpang dengan yang lain. Bukan kita belajar zikir supaya kita dikatakan orang rajin ibadah, enggak. Itu mah terserah orang. Mau orang ya bersyukur karena kita berzikir, itu urusan dia. Mau dia benci karena kita berzikir, itu urusan dia. Enggak perlu kita pusingkan kalau itu. Yang kita pusingkan diri kita inilah. Diri kita ini kita pusingkan. Nyampainya kita kepada Allah. Kalau urusan orang lain bersenang kita berzikir, orang lain benci, orang kita berzikir, terserah. Jadi dia sendiri yang mikul kok. Jadi kita tidak usah kita mau berzikir supaya orang senang, nggak usah. Tidak mau berzikir takut dibenci orang, nggak perlu. Ya. Orang mau senang kita zikir itu hak dia, orang benci kita zikir juga hak dia. Nah, yang penting kita bagaimana kita hubungan kita kepada Allah. Itu saja kalau saya. Jadi kita tidak perlu kita mempertimbangkan apakah orang mau senang atau orang benci karena kita zikir. Sebab zikir itu perintah Allah. Ya. Banyak hadis maupun ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan alamatu hubbillah hubbi zikrillah wa alamatu ghadbillah ghadbi zikrillah. Ciri atau tanda orang cinta Allah senang zikir. Tanda orang benci sama Allah itu benci sama zikir. Jadi kalau sudah benci sama zikir, tanda dia benci sama Allah. Baik Bapak Ibu. Oleh karena itu setelah
kita tahu cara membaca, kita tahu cara mengamalkan. Nah, ini sudah kita pelajari dulu. Nah, yang belum ikut pelajarannya supaya cari pelajarannya itu. Bagaimana cara berzikir? Ada 2 zikir yang perlu kita stressing, ya kan? Ini dulu banyak tingkatan zikir itu. Ada zikir tubuh, ada zikir hati, ada zikir nyawa, ada zikir rahasia diri. Atau dalam istilahnya ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Ada zikir yang tidak pakai huruf lagi, tidak ada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut, enggak disebut lagi. Cuma kan itu bertahap, Bapak Ibu, ya nggak mungkin sekaligus kita turunkan. Dari awal dulu, biasakan tubuh ini zikir dulu. La ilaha illallah, enggak usah malu. Peduli amat orang mau benci mau senang kita zikir terserah dia. Nah, yang kita uruskan diri kita. La ilaha illallah. Pertama-tama kita sebut kalimat. Ya. Tetapi karena kita mengkaji, maka kita paham kalimat itu. Ya. Kenapa harus pakai kalimat la ilaha illallah? Wa amma tauhid bila ilaha illallah fa inna man tawajjaha wa qalbuhu li ghairillah hujiba an ghairillah. Adapun tauhid mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, siapa yang fisiknya menghadap kepada Allah namun hatinya menghadap kepada selain Allah, maka hatinya terhalang dari Allah. Jadi fisik kita menghadap Allah, hati kita tidak menghadap Allah, hati kita terhalang. Fisik menghadap Allah, sholat itu kan fisik menghadap Allah. Ya. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Fisik kita menghadap Allah, tapi hati kita tidak menghadap Allah, ingat kepada selain Allah, itu berarti kita terhalang dari Allah. Oleh karena itu kita biasakan dulu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa saya selalu stressing kepada zikir ini? Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang pasti mengalami kematian, itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala al-jannah. Siapa orang yang kalam akhirnya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Padahal pada saat mati itu kata Nabi, matan nas mata bima ya'shubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah kita sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, mudah-mudahan sampai akhir kalam pun dengan la ilaha illallah. Tapi kalau lagi sehat begini jarang-jarang menyebut la ilaha illallah, apa ia bisa kalau mati itu menyebut la ilaha illallah? Lagi sehat aja jarang menyebut. Yang disebut banyak calon marut yang disebut. Nah, ini apa iya bisa? Jangan dianggap itu. Siapa yang mengatakan la ilallah pada akhir kalamnya dia masuk surga. Saya pernah bilang itu bukan tawaran murahan, itu tawaran sulit. Saking sulitnya ya, nyebut la ilaha illallah pada akhir kalam itu, kalau bisa nih surga ganjaran. Gitu kan. Nah, bisa kita nunggu
Sebab pada saat kita menghadapi pintu kematian itu, akal sudah tidak berperan lagi, Bapak Ibu. Nah, yang berperan itu ilmu dan amal. Nah, ilmu dan amal. Kalau amal kita baik seperti kita melakukan la ilaha illallah itu amal, akan terbiasa dengan kalimat itu sampai kita akan menghembuskan nafas la ilaha illallah. Kenapa? Udah biasa. Coba kalau nggak terbiasa, nggak muncul. Nah, itu satu. Yang kedua, perintah Rasul jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Itu perintah Rasul. Jadi artinya kita selagi kita masih hidup, badan sehat ini, biasakan la ilaha illallah. Maka di TKR, Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh pengusaha Bahanom, dibiasakan setiap selesai sholat minimal 165 la ilaha illallah. Tapi dengan cara, dengan metode yang sudah disampaikan. Itu sebab dengan metode itulah disebut tarekatnya. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali belum meninggal sudah tidak lagi bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Lidah sudah keluh duluan. Nah, nggak bisa ngomong. Jangankan nyebut kalimat la ilaha illallah dengan begitu panjang, la saya sudah nggak bisa, udah kejam di lidah, dan nggak bisa ngomong lagi. Nah, ketika itu terjadi, hilanglah alatnya satu untuk mengingat Allah. Kita sudah nggak mampu lagi. Satu lagi senjatanya hati. Hanya ini hati. Nah, kalau hati ini nggak terbiasa zikir khafi, menyebut ismu zat dalam hati, mau nyebut apa? Aduh nggak perlu lagi. Ya. Mau moki-moki nggak ada gunanya. Ya. Nah, disinilah pentingnya zikir khafi. Maka setelah jahat kita diam. Itu diamnya itu melatih hati kita zikir di dalam hati. Sesuai dengan firman Allah, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut. Jadi bagaimana memunculkan rasa rendah diri, memunculkan rasa takut itu. Nah, disinilah para ulama tasawuf itu membimbing murid dengan cara rabithah. Ya. Dengan cara rabithah itu untuk apa gunanya? Memunculkan rasa takut dan memunculkan rasa rendah diri. Tadarruan wa khifatan. Rasa rendah diri, rasa takut. Bagaimana memunculkan rasa rendah diri? Merabithahkan, mengkaitkan hati kita itu serasa-rasa. Guru ada di depan kita. Nah, kalau kita merasa guru ada di depan kita, nggak mungkin kita macam-macam. Kenapa? Karena kita merasa rendah. Ada guru di depan kita. Nah, itu namanya rabithah mursyid. Tapi kan ini untuk menghadirkan rasa tadarruk tadi. Sudah hadir rasa tadarruk seperti itu, sudah lepaskan, jangan terus-terusan ke sana, karena kita akan kembali ke Allah. Tuh, untuk menghadirkan tadarruk, rabithah mursyid. Jadi merasa seolah guru ada di depan kita. Maka di sini pentingnya ada guru itu. Maka kalau menurut saya kaji tasawuf dengan kaji syariat itu agak berbeda. Sebab kaji tasawuf itu ada keterikatan batiniah antara murid dengan guru.
ada keterikatan batinnya. Nah, di antaranya adalah rabitah musid. Lalu bagaimana menghadirkan rasa takut? Kalau tadi menghadirkan rasa rendah diri, ya, merasa rendah diri di hadapan guru, karena guru ada di samping kita. Lalu timbullah bagaimana menghadirkan rasa takut, tadarruan wa khifatan, dengan rendah diri dan rasa takut, supaya kita zikirnya fokus kepada Allah. Nah ini namanya rabitah. Maka timbullah yang disebut dengan rabitah kubur. Maka dua metode rabitah itu, ada rabitah musid, ada rabitah kubur. Kalau rabitah kubur itu membayangkan, merasakan seolah kita sudah dimandikan orang, kita sudah dikafani orang, kita sudah disolatkan orang, kita sudah dimasukkan orang dalam liang lahat, papan pun sudah ditutupkan, tanah pun sudah ditimbunkan, sendirian kita di sana, nggak ada yang nolong. Allah terus. Nah kembalilah kita ke Allah. Itu menghadirkan rasa takut. Nah kalau sudah selesai itu, masuk kita kepada zikir, lepaskan itu semata-mata kepada Allah saja. Terus zikir dalam hati, menyebut nama Allah. Nama tersebut ingat yang punya nama. Jangan hanya nyebut nama tapi tidak ingat kepada yang punya nama. Nah bagaimana ingat sama yang punya nama? Harus mengenal siapa yang punya nama itu, di mana dia. Makanya secara konklusi tidak mungkin kita bisa ingat kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Nah mungkin. Ya. Bagaimana kita mau ingat yang kita tidak kenal? Akhirnya ilusi jadinya, ya kan? Teka-teki jadinya. Bertuhan ini Pak, jangan teka-teki Pak, harus kepastian. La ilaha illallah. Nggak usah ragu-ragu, ya kan? Ya ada kepastian. Ini dalam bahasa tasawuf ini yakin tungkin, jazam putus gitu. Harus betul-betul yakin. Dari situlah senjata awalnya itu, modal awalnya yakin itu. Jadi harus kita jazamkan dalam hati. Jadi tidak mungkin kita akan bisa ingat Allah sebenarnya kalau kita tidak kenal Allah dulu. Nah mengkaji ini itu dalam rangka kita mengenal Allah. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kalau nggak kenal gimana kita percaya? Dulu kan sudah pernah saya katakan, ada orang datang ke rumah kita nggak tahu, nggak kenal, nggak mau kita nyerahkan barang berharga sama dia. Kenapa? Ya nggak kenal. Kalau nggak kenal kenapa? Ya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya nggak kenal. Berarti percaya dia kenal dulu. Lagi yang sudah kenal dia belum tentu percaya. Jadi iman itu diawali dengan kenal. Makanya ada Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Islam itu akan sempurna pelaksanaannya kalau imannya kuat. Iman itu menjadi kuat kalau tauhidnya sempurna. Tauhid sempurna kalau dia sudah mengenal. Kalau belum mengenal gimana mau sempurna? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membiasakan zikir lidah, zikir lisan, zikir dahar, masuklah kita ke hati. Ya. Ini sudah nggak mampu lagi nyebut, ibarat kata orang, tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek.
habis kata tak berkata, habis ingat tak mengingat. Bagaimana sikap kita ketika itu? Nah, itu nggak ada amal lagi itu. Paham menyampainya ke sana. Di situ perannya ilmu ma'rifatnya. Walaupun hafal Al-Quran 30 juz, nggak akan bisa mengantarkan kita ke situ. Itu hafalan. Jadi kalau sudah posisi sudah seperti itu, kita sudah nggak mampu lagi, hanya hati. Maka dari sekarang ini badan masih sehat, jejak terus hati ini dengan zikir Allah, 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 Allah. Enggak lagi pahala-pahala itu enggak lagi. Nah, ini yang perlu diingat terus. Allah lewat mana? Lewat hati. Nah, kalau ini nggak biasa nyebut waktu masih sehat begini, apa bisa nyebut itu? Ya, maka waktu sekarang ini biasakan dulu. Maka orang dalam berlama-lama berjalan ini aja, ya, sampai lupa jasadnya ini. Karena asik maksud dia dengan Allah, ya. Nah, terbiasa. Di samping itu, setelah ini katakanlah, ketika orang akan meninggal itu kan napasnya terengah-engah. Ibarat kata orang kalau pada masa sudah gempa, alamat alam akan runtuh. Pada masa sudah gempa, alamat alam akan runtuh. Mulailah napasnya terengah-engah begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa kerja napas kita ini? Nggak bisa hafu aja. Nah, disitulah peran zikir ampusia, zikir napas. Zikir napas sangat diperlukan. Jika naik Allah maka turun hu. Jika naik hu maka turun Allah. Hu Allah, hu Allah, terus menerus. Nggak kita pakai lagi ilmu-ilmu yang lain. Itu yang bisa kita pakai. Tapi itu juga masih nyebut Bapak Ibu, masih nyebut. Walaupun sebenarnya zikir ampusia ini disebut dengan zikir hakikat. Zikir hakikat. Kalau la ilaha illallah makomnya zikir syariat karena masih disebut terdengar telinga. Kalau zikir hafi itu makomnya zikir tarekat karena dia maulah hati. Kalau zikir ampusia makomnya zikir hakikat karena harus tahu hakikat hu-nya kemana, hakikat Allahnya kemana arahnya. Nah, ini nggak bisa kalau nggak dikaji dulu. Jadi bukan hanya sekedar hahu keluar nafas, itu mah perjalanannya. Hakikatnya mana? Jadi hu Allah. Jika naik Allah turun hu, atau jika naik hu maka turun Allah. Terserah. Ya, tergantung pengetahuannya dan kebiasaannya. Hu Allah. Tapi yang jelas hu Allah itu ada hakikatnya. Kemana hakikat hu? Hu itu kan orang ketiga tunggal, dia. Nah, kalau kita katakan hu, dia. Kalau dia menjawabnya, ya ana kata dia, ana kata dia, saya kata dia. Nah, ini perlu ada pembelajaran secara khusus tentang zikir ampusia. Jadi kalau hanya sekedar turun naik nafas itu tadi, kalau naik Allah turunnya hu, atau sebaliknya kalau naiknya hu turunnya Allah. Terus menerus nafas. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama tasawuf,
ketika jantung berdetak, napas berhembus, apa yang kamu kerjakan? Bukan yang kita kerjakan itu nyangkol gitu kan, atau kita ngajar, enggak. Itu yang dikerjakan napas itu apa? Yang dikerjakan detakan jantung itu apa? Maka disebutlah sedetak jantung sehembus napas, ingat kepada Allah. Sedetak jantung zikir khafi, sehembus napas zikir ampusia. Maka Syekh Muhammad Jamil jauh padang panjang dalam bukunya Tazkiratul Qulub itu mengatakan, jadikanlah zikir ampusia sebagai penjaga pintu kematian. Penjaga pintu kematian. Hu Allah terus. Begitu berangkat, berangkat. Ya. Tenang, roh berangkat, senang jasad ditinggal. Paling kurang seperti itu. Ya. Roh berangkat, tenang. Dia akan hiraukan lagi nih. Senang jasad ditinggal. Berangkat pulanglah kita kepada Allah. Nah ini saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita kejar sekarang, karena kita ini dikejar oleh waktu. Maka saya tidak mau banyak-banyak cerita yang kira-kira ya tidak langsung bermanfaat untuk diri kita. Yang kita hadapi sekarang ini perjalanan selanjutnya ini, supaya kita jangan sia-siakan waktu yang sedikit ya. Jadi bagaimana kita membiasakan lidah dengan zikir la ilaha illallah, hati dengan ismu zat, ampusia dengan zikir nafasnya. Perbiasakan itu, nah kaji kita paham. Nah kenapa saya katakan kaji perlu kita pahami? Iya kalau bisa nyebut Pak. Kalau ketika dia tiada tapi ada, bagaimana sikap kita? Dia tiada tapi ada. So ketika roh itu keluar, kan gak ada lagi di tubuh kita. Tapi dia ada, masih ada di samping. Nah ketika dia tiada tapi ada, nah ini ilmu yang berjalan, paham yang berjalan. Hafal-hafal gak berguna lagi. Jadi pengetahuan, ini pahamnya yang berjalan. Siapa kamu, siapa aku. Sampai ke sana aja. Kalau sudah bisa kita paham siapa kamu, siapa aku, berangkat. Insya Allah selamat. Nah dari pengamalan inilah yang saya selalu tekankan, ilahi anta maksudi itu, karena ada titik akhir yang akan kita tuju. Ada titik akhir yang kita tuju. Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Hanya nuju Allah, jangan nuju-nuju yang lain. Nuju pahala enggak, nuju surga enggak, Allah yang kita tuju. Sebab itu nanti akan menjadi angan-angan Bapak Ibu. Kalau kita meninggal itu jadi angan-angan. Umpamanya kita zikir tujuh supaya disenangi orang, banyak ada orang yang manggil-manggil, sini Pak, nanti saya bantu katanya kan. Mampir kita, celaka. Kita menuju surga, digambarkan bayang-bayang kayak surga indah, bagus gitu. Masuk kita ke situ, bayang-bayang tenggelam. Bukan yang sebenarnya. Nah, maka masuklah kita terus perjalanan menuju Allah. Nah, disinilah diperlukan pemahaman. Kenapa demikian? Ibarat kata orang, hembus nafas sehembus, langkah kaki selangkah. Layang pandang, laut tak bertepi, bumi tak bertongkat, langit tak bertiang. Kemana arah akan dituju? Waduh, mau kemana?
Nah kalau nggak tahu arah ketayangan, Pak. Dihembus nafas sehembus, dilangkah kaki selangkah. Layarkan pandang laut tak bertepi, dilihat bumi tak bertongkat, dilihat langit tak bertiang. Kemana? Nah kalau nggak tahu alamat, Pak, alamat khas kesasar. Nah makanya dari sekarang ilahi anta maksudnya itu. Tujuannya sampai ke sana. Sampai ke akhirat terpakai. Nggak ada yang dituju lain kecuali Allah itulah. Bukan kita zikir supaya kaya harta, enggak. Bukan kita zikir supaya jabatannya, enggak. Bukan kita zikir supaya dipuji orang, enggak. Kita enggak mau zikir supaya orang senang, enggak juga. Orang mau senang enggak terserah. Allah yang kita tuju. Itu aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, orang yang bertauhid dengan la ilaha illallah, andaikan dia menghadap kepada Allah secara fisik, wa qalbuhu li ghairillah, sedangkan hatinya bukan kepada Allah, hujiba an ghairillah, maka terdinding dia kepada Allah, terhijab, ya. Maka dia hatinya terhalang dari Allah. Wa kullu man dzakara wa qalbuhu bi ghairi ma mazkurihi ujiba bi alfi hijab. Barang siapa yang berzikir kepada Allah tetapi hatinya mengingat bukan kepada Allah, maka dia terhalang oleh 1000 tirai penghalang. Hati menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Ini yang dikatakan wa qalbuhu bi ghairi mazkurihi, sedangkan hatinya tidak terarah kepada Allah. Artinya zikir hati kita, nyebut nama Allah, tapi hati kita bukan ke Allah. Hujiba bi alfi hijab, dia terhalang oleh 1000 penghalang. Li'anna dzikra amalun jami'un li ahwalil qulub wa asraril qurb min maqamatil yakin wa musyahadatis syuhud wa maratibi kasfil ghuyub. Sebab zikir adalah amal yang menghimpun seluruh ahwal hati dan asrar atau rahasia segala upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam maqam yakin maupun maqam syahadah. Jadi dari yakin dan syahadah. Jadi oleh karena itu, ya saya katakan tadi, nama tersebut ingat sama yang punya nama. Maka disinilah Bapak Ibu yang saya hormati, diperlukan itu memahami isi 2 kalimat syahadat. Memahami isi 2 kalimat syahadat itu kajinya ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, silakan ditanyakan sama yang ngajar ilmu tauhid. Jangan belajar tauhid hanya mengkaji tentang Syiah, itu Khawarij, Murji'ah, itu mah anak-anak akademik, itu mah pengetahuan itu. Yang kita butuhkan sekarang bukan kalam, bukan ilmu kalamnya, ilmu tauhidnya. La ilaha illallah. Kemana arah la ilaha illallah ya? Apa isi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? La ilaha illallah. Saya mau tanya dulu. Dalam kajian ilmu tauhid Bapak Ibu, ya kan? Kita membagi dalam sifat 20 itu ada 4. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, kalau sifat nafsiyah itu ada berapa sifat? Sifat nafsiyah ada berapa sifat? 1. Ini kalau nggak tuntas ini nggak bisa kita memahami isi 2 kalimat syahadat. Harus dari sana. Ya. Sifat salbiyah ada berapa sifat?
Ini harus tanya sama yang ngajar tauhid, siapa yang ngajar tauhid? Harus ke sana Pak. Ya. So kita belajar tauhid itu untuk mengesahkan Allah. Jadi bukan untuk pengetahuan bagaimana intikad orang-orang dulu ketika Utsman dibunuh, ketika Ali dibunuh, itu mah pengetahuan saja. Tapi belajar tauhid untuk mengesahkan Allah. Maka saya katakan mengesahkan Allah itu bukan hanya mengatakan Allah itu satu, bukan. Itu mah ucapan kalau itu. Allah itu satu, yakin saya Allah itu satu, itu mah ucapan. Kadang-kadang nggak sama ucapan dan keyakinannya. Jadi yang namanya bertauhid itu berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Nah, itu baru kita masuk ke alam tauhid. Kalau kita masih berkeyakin ada yang lain dari Allah, itu masih mendua. Kalau mendua syirik. Di satu sisi kita yakin Allah kuasa, kita juga yakin kita punya kuasa juga, dua yang kuasa. Itu contoh. Di satu sisi kita yakin bahwa yang menggerakkan kita untuk berbuat baik itu Allah, menggerakkan kita berbuat jahat itu iblis, dua yang kuasa. Betul lemah Allah itu. Dia hanya bisa menggerakkan orang berbuat baik saja, menggerakkan orang berbuat jahat tidak mampu. Tidak kuasa itu. Jadi artinya yang namanya bertauhid itu berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Kalau masih dalam terselip di hati kita ada yang lain dari Allah, masih syirik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini kenapa saya tanyakan tadi, ada berapa sifat dalam nafsiyah, ada berapa sifat dalam salbiyah, ada berapa sifat dalam ma'ani, ada berapa sifat dalam maknawiyah. Sebab itu nanti akan terbawa kepada diri kita. Contoh ya, ini kita keluar dulu dari ini. Tapi walaupun itu ada kaitannya ya. Ini sebenarnya posisinya posisi guru tauhid ya. Sifat nafsiyah itu satu sifat, wujud. Wujud itu menunjukkan adanya Allah. Wujud ini menunjukkan dirinya Allah itu, zat dirinya Allah ada. Tuh. Nah, adanya ketika kita bawa ke diri kita ini, adanya kita ini, dari mana kita tahu adanya kita? Adanya tubuh. Pak Yusuf ada nggak? Ada. Mana? Nih tubuhnya kelihatan. Pak Harun Anwar ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kita katakan nggak ada? Tubuhnya nggak ada. Tubuhnya nggak kelihatan. Jadi ada itu di kita, tubuh di kita. Itu sifat nafsiyah. Lalu sifat ma'ani, sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Tidak, baqa, mukhallafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Tidak terdahulu. Dari mana kita tahu dan yakin Allah itu terdahulu? Dari keyakinan, enggak kelihatan enggak Allah terdahulu itu enggak. Tapi hati kita yakin bahwa Allah itu terdahulu dari segala yang ada ini di hati. Ya. Bahwa Allah itu kekal. Di mana kita tahu? Di keyakinan. Keyakinan itu di mana? Di hati. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan segala baharu. Allah Ta'ala berbeda dengan dari segala yang baharu. Keberbedaan keyakinan. Wahdaniyat Allah esa di keyakinan. Nah semua ini di keyakinan itu. Jadi tidak baqa mukhalafatul hawadis yang Ta'ala binafsi wahdaniyat itu di keyakinan. Keyakinan itu di mana? Di hati. Maka nisbahnya sifat salbiyah itu kepada hati. Hati pada kita tersimpunnya di hati. Lalu sifat ma'ani itu ada 7 ya, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, di mana kita tahu ada qadrat, ada hayat? Di tubuh kita hidup bergerak.
Nah, dengan adanya hidup, hayat, maka muncullah sifat yang 6. Ya. Ada hidup, maka kodrat, ada kemampuan kita ngangkat. Karena hidup. Karena hayat ada keinginan. Karena hayat kita mata melihat. Karena hayat telinga mendengar. Karena hayat maka kita bisa ngomong. Karena hidup. Nah, jadi artinya tuh tersimpulnya pada hayat. Hayat itu hidup. Hayat itu ditunjukkan oleh adanya nyawa. Berarti nyawa pada kita, kan gitu kan? Jadi sifat nafsiyah itu nyawa pada kita. Coba kalau nggak ada nyawa, nggak hidup kan tubuh kita ini. Nah, jadi sifat ma'ani itu ada pada nyawa pada kita. Lalu kemudian sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Qadirun itu merupakan rahasia yang terkandung di dalam kodrat. Adanya qadirun, maka muncullah kodrat. Adanya muridun, maka muncullah iradah. Adanya hayyun, maka muncullah ayat. Ada sami'un, maka muncullah sama. Ada basirun, muncullah basar. Ada mutakalimun, muncullah kalam. Jadi sifat manawiyah itu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun, rahasia yang terkandung di dalam sifat ma'ani. Nah, kalau kita gimana? Rahasia pada kita. Jadi rahasia pada kita. Rahasia itu yang mana? Rahasia itu bukan sesuatu yang kamu udah ngomongkan, bukan. Rahasia itu yang tersembunyi, zat yang tersembunyi. Ya, rahasia menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan hati, hati membawa tubuh. Nah, itu ya. Jadi 4, ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nafsiyah itu menunjukkan tubuh, salbiyah menunjukkan hati, ma'ani menunjukkan nyawa, ma'nawiyah menunjukkan rahasia. Rahasia pada diri kita. Rahasia itu siapa ini rahasia? Al-insan sirri wa ana sirruhu, kata Nabi. Kata Allah dalam hadis qudsi. Ya. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itulah. Kata Allah, makanya Allah itu gak jauh dari kita, Pak. Ya. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasia manusia itu. Maka kalimatnya la ilaha illallah. La menunjukkan tubuh, ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa, Allah menunjukkan rahasia. La ilaha illallah. Maka kita zikir la ilaha illallah untuk menegaskan itu. Tapi kalau orang yang nggak paham, ini keras-keras zikirnya, Allah tuh nggak tulis, kenapa ngerti enggak? Padahal kita zikir la ilaha illallah untuk penegasan itu. La ilaha illallah. Ini enggak ada. Yang ada Allah. Sampai ke situ. Nah, kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat, saya katakan TK juga bisa. Nah, di sini kaji tauhid itu terarah, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ngaji tauhidnya itu hanya cerita si A, kawan, nah itu mah pengetahuan, ya. Politik orang zaman dulu, gitu ya. Boleh-boleh saja logika orang dalam bertauhid, dalam berakidah pada masa itu. Kita bukan anti dengan itu, enggak. Itu pengetahuan. Tapi yang paling kita butuhkan sekarang ini bertauhidnya kita ke Allah. Itu yang penting. Nah, jadi mudah-mudahan tanya sama yang guru ngajar tauhidnya sampai tuntas. Jangan banyak cerita, tapi harus masuk kepada inti kaji. Sebab sampai nanti Bapak Ibu kita ingin di mana tempat terminal, di mana tempat parkir. Sebelum tuntas jangan mati dulu.
Iya lah. Khawatir kita Pak kalau belum tahu tempat parkirnya di mana. Kata ya Ustaz. Sebelum muntah jangan mati dulu. Ini bukan kata saya, kata Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu tuh belum selamat sampai ke Allah. Ini kan warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajal tiba kamu tuh belum selamat pulang ke Allah. Maka saya bilang tadi jangan mati dulu sebelum tahu terminalnya. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau tangan mau panjang ada puntan di sini. Kalau direntang kajinya terus panjang, nggak ada putus-putus. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini kita diberi Allah pemahaman yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.